Halo Sobat Maya, apa kabar kalian semua? Semoga aja seperti biasa ya, selalu sehat, selalu bahagia, dan makin sukses. Jadi kembali lagi ke series maraton saham IPO. Jadi ini adalah video ke-16 dari sekian banyak saham IPO yang akan kita bahas. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa pengisian aerosol dan juga jasa maklon produk kosmetik. Nantinya perusahaan ini juga akan masuk ke dalam papan akselerasi. Bagi yang penasaran dengan prospektusnya, jangan lupa saksikan video ini sampai habis ya. Jadi PT Euro Goldfit atau nantinya saya sebut dengan Euro, ini pada awal mulanya didirikan pada tahun 1978 di bidang usaha parfum dengan merek Estée Lauder. Di tahun 1986, Euro membeli lahan dan bangunan di daerah Kapok Utara untuk area produksinya. Lalu, di tahun 1998, Euro mulai merubah fokus usahanya menjadi jasa maklon pengisian produk aerosol. Di tahun 2015, perusahaan besar seperti Mandom mulai menggunakan jasa perseroan. Lalu di tahun 2017, Lion Wings Group juga menjadi customer-nya Euro. Mandom dan juga Lion Wings Group adalah perusahaan berskala internasional. Jadi seharusnya produk yang dihasilkan oleh Euro ini sudah terbukti secara kualitas. Beberapa produk kosmetik yang dikerjakan oleh Euro antara lain adalah Pose, Gatsby, dan juga Johnny Andrean. Lalu untuk produk PKRT yang dikerjakan oleh Euro meliputi disinfektan, pengharum ruangan, pengharum mobil, dan juga hand sanitizer. Nah, tadi adalah sekilas background dan juga kegiatan bisnis dari Euro. Sekarang coba kita lihat struktur IPO-nya. Dalam IPO ini, sebanyak-banyaknya 500 juta lembar saham atau mewakili sebanyak 20% dari modal ditempatkan dan disetor penuh yang akan ditawarkan kepada masyarakat. Harga penawarannya sendiri berkisar antara 60 hingga 70, sehingga dana yang akan diraup dari IPO ini adalah sebanyak-banyaknya sebesar 35 miliar. Menarik ya? Jika Euro ini jadi listing nantinya, maka Euro ini akan menjadi emiten pertama yang listing di bawah harga 100. Correct me if I'm wrong. Lalu bersamaan dengan IPO ini juga akan diterbitkan waran seri 1 dengan rasio 1:1. Hingga pada saat prospektus ini dibuat, untuk harga penebusan warannya masih belum ditentukan. Nah, kalau ada waran dengan rasio 1:1 di harga IPO itu maksimal di 70, itu kita 99% udah pasti cuan. Dengan syarat hari pertama listing langsung dijual. Bahkan kita jual di harga ARB pun kita masih cuan karena adanya waran dengan rasio 1:1 ini. Perhitungannya kurang lebih seperti ini. Nah, katakanlah kita mendapatkan jatah itu sebesar 100 lot ya, maka modal yang kita keluarkan adalah sebesar 700.000. Karena Euro ini berada di papan akselerasi, maka ARB-nya itu sebesar 10%. Tentunya ini dengan catatan kalau kita jual di hari pertama ya. Kalau misalnya di hari pertamanya itu ARB, terus kita nggak jual dan keesokan harinya ARB, ya kita akan jadinya boncos. Walaupun dengan skema waran 1:1 ini kita udah pasti cuan, tapi jangan terlalu berharap banyak ya. Target perolehan dana IPO-nya itu cuma 35 miliar. Ya paling penjatahannya kita dapat 1 hingga 3%. Oke, kita lanjut ke tujuan penggunaan dana IPO. Untuk dana penggunaan IPO-nya nanti, itu keseluruhannya akan dipakai untuk modal kerja. Untuk tujuan penggunaan dana IPO-nya ini kurang menarik ya, bukan untuk ekspansi usaha. Jadi nanti pembayaran gaji, pembelian bahan bakar, ya pakai duitnya kita ya sebagai investor. Oke, kita lanjut ke jadwal IPO-nya Euro. Nah, untuk indikasi jadwalnya, itu masa offeringnya adalah di tanggal 1 Agustus hingga 4 Agustus 2022, dan rencananya akan listing di bursanya kita pada tanggal 8 Agustus 2022. Lalu coba kita lihat siapa sih underwriter dari IPO-nya Euro ini. Ternyata yang menjadi underwriter dari IPO-nya Euro ini adalah Danatama Sekuritas dengan kode broker II. II ini lumayan sering ya mengawal saham IPO. Di tahun 2022 ini sendiri, II ini udah mengawal saham IPO NTBK dan juga Olive. Jika kita lihat dari saham-saham yang pernah dikawal oleh II, secara track record untuk momentum jangka pendek ya lumayan oke lah ya. Belum pernah ada saham yang ditutup di zona merah. Dan kalau misalnya kita lihat, II ini juga lumayan sering ya mengawal saham IPO. Sayangnya untuk IPO terakhir yang dikawal oleh II yaitu Olive yang sama-sama di papan akselerasi itu hanya berhasil tutup hijau tipis pada hari pertamanya listing. Mari kita tunggu aja ya di IPO-nya Euro ini apakah II itu kinerjanya bakal melempem seperti mengawal saham IPO-nya Olive atau ya minimal satu kali arah. Oke, kita lanjut ke sisi laporan keuangan. Dari sisi aset, liabilitas, dan juga ekuitas nggak ada hal yang aneh-aneh ya. Euro ini juga nggak ada hutang bank, jadi seharusnya aman dari beban bunga.
Jadi bagi Sobat Maya yang concern terhadap daftar efek syariah, jika kita lihat dari sisi rasio hutang dan juga sektor usahanya, besar kemungkinan euro ini akan masuk ke dalam daftar efek syariah. Sebagai informasi tambahan, di tahun 2022, euro melakukan pemecahan nilai nominal saham dari sebelumnya 250.000 per lembar saham menjadi Rp5 per lembar saham. Sehingga walaupun harga sahamnya ini udah kelihatan murah ya, di harga maksimal Rp70, sebenarnya pemegang sahamnya itu udah cuan berkali-kali lipat. BTW di IPO-nya euro ini itu juga nggak ada lock up period ya. Jadi jika pemegang saham lamanya itu mau langsung buang barang, itu juga bisa. Oke, kita lanjut ke laporan laba ruginya. Dari sisi laporan laba rugi, ternyata bisnis yang dikerjakan oleh euro ini lumayan bagus ya. Di tahun 2020 saat pandemi, euro ini masih bisa mencetak laba ya. Padahal Mandem yang salah satu kliennya itu masih mencatatkan kerugian. Dari sisi margin usaha juga lumayan bagus ya, di atas 10%. Bahkan per 31 Maret 2022, margin usahanya itu mencapai 30%. Dengan kinerja yang cukup memuaskan, coba kita lihat ya valuasinya. Nah, kalau kita lihat dari tabel berikut, valuasi euro ini di tahun 2021 cenderung agak mahal ya. Di tahun 2022 pun itu cenderung biasa aja untuk ukuran saham IPO. Untuk valuasinya secara PBV bisa jadi 3,46 kali, itu karena adanya penambahan dana IPO yang sejumlah 2 kali lipat dari nilai ekuitasnya. Oke, sekarang kita ke bagian yang terakhir, yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, kinerja euro yang masih bisa mencatatkan laba di tengah pandemi patut untuk kita apresiasi. Margin usahanya juga lumayan oke. Cuma kalau kita bicara tentang prospek bisnisnya, sepertinya agak kurang menjanjikan ya. Growth-nya kayaknya terbatas. Penggunaan dana IPO juga hanya untuk tujuan operasional aja, bukan untuk ekspansi usaha. Kesimpulan yang kedua, underwriter dari IPO-nya euro ini adalah II. Track record II dalam mengawal saham IPO ya lumayan oke lah ya. Dalam 2 tahun terakhir ini belum ada saham IPO yang ditutup di zona merah. Tapi ya jangan lupa ya, jangan terlalu berharap. Karena IPO terakhir yang dikawal oleh II yaitu Olive yang sama-sama di papan akselerasi, itu cuma berhasil ditutup hijau tipis saja di hari pertamanya listing. Kesimpulan yang ketiga, bersamaan dengan IPO ini terbit juga waran seri 1 dengan rasio 1:1. Hal ini membuat IPO-nya euro menjadi menarik karena potensi kerugian di hari pertamanya listing itu hampir nggak ada. Tentunya dengan catatan nggak greedy ya. Kesimpulan yang terakhir, seperti biasa saya akan memanfaatkan momentum IPO ini untuk mendulang cuan. Jika nanti euro ini IPO-nya sendirian, mungkin saya akan ambil porsi seperti biasa ya, 99 juta. Tapi jika ada IPO lain yang bersamaan dengan IPO-nya euro, saya akan kecilkan porsi saya. Karena ya penjatahannya pasti dapat kecil sih. Tapi sebenarnya saya juga agak kurang yakin sih euro ini bisa listing di bursanya kita. Semoga aja nggak cancel ya, menyusul IPO lain yang udah cancel seperti NPII, King, dan juga Hill. Seperti biasa yang namanya saham, terlebih saham IPO, itu nggak pernah luput dari yang namanya resiko. Jadi pastikan Sobat Maya melakukan pemesanan dengan resiko yang udah siap untuk Sobat Maya tanggung ya. Lebih lengkapnya tentang pemesanan saya akan saya update di tab community ataupun IG saya pada saat masa offering. Nah Sobat Maya, demikianlah video pembahasan saham IPO euro. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi Sobat Maya dan dapat menjadi bahan pertimbangan nih apakah nantinya Sobat Maya mau membeli saham IPO euro atau enggak. Nah Sobat Maya, sampai di sini dulu video kita kali ini. Akhir kata, jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu bahagia, dan semoga perjalanan investasi kita selalu cuan bareng-bareng ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah!